Sebenarnya ketika kita lebaran nanti di tanggal 20 atau nggak tanggal 21 nantinya, itu sebenarnya itu kemenangan, kesombongan, atau ajang pembalasan. Hello guys, welcome in Bang Ari Jenong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian. Kebanyakan orang udah mempersiapkan dari Hamin seminggu, Hamin 10 hari, bahkan ada yang mempersiapkan dari awal bulan puasa, dan bahkan ada yang menyiapkan dari sebelum puasa juga. Dan kenapa orang-orang banyak yang mempersiapkan untuk lebarannya, tapi nggak mempersiapkan untuk bulan puasanya itu sendiri? Kebanyakan orang mereka berfokus di lebaran aja, tapi mereka lupa akan halnya kayak puasa sunnah, atau nggak ya lupa kayak sholat sunnahnya juga. Banyak yang bolong sholat tarawehnya, ada yang bolong juga puasa Ramadannya, tapi yang di pikiran mereka tuh cuman lebaran aja. Nah, kira-kira lebaran itu sebagai kemenangan, balas dendam, atau ajang pembalasan, atau cuman sekedar kesombongan aja? Tentunya ini berbagai perspektif. Yang pertama, lebaran sebagai kemenangan. Ini sisi positifnya. Lebaran sering banget kan teman-teman dengar sebagai kemenangan umat Islam, karena berhasil menjalankan puasa 1 bulan fullnya di bulan Ramadan. Dan tentunya dengan merayakan Idul Fitri atau dengan merayakan lebaran itu sendiri sebagai suatu simbol keberhasilan menahan hawa nafsu selama 1 bulan bagi yang puasa, bukan yang bolong atau yang mokel. Menahan hawa nafsu dan juga meningkatkan ibadah masing-masing dari kalian semua. Yang kedua, saling memaafkan. Tentunya di lebaran sendiri ini masih sisi positifnya, yaitu dengan memaafkan. Ya mungkin lu punya saudara, mungkin lu punya orang tua, punya adik, punya tante, om, segala macamnya, teman-teman lu sendiri. Dan itu bisa dibilang lebaran bukan sekedar membalas atau mengasih tahu kalau misalnya lu punya salah sama orang lain, bahkan sebaliknya, tapi untuk memperbaiki hubungan antara hubungan antara kalian dengan orang lain. Biar apa? Biar kalian tuh hatinya itu kembali suci lagi. Ini sisi positifnya. Tadi 2 poin tadi. Poin yang ketiga, risiko menjadi ajang kesombongan. Ini udah mulai masuk negatifnya. Lebaran tentunya banyak orang yang di dalam dirinya orang itu sendiri, mereka mau ada kayak merasa kalau misalnya dia itu jadi ya man to man-nya lah, jadi objek utamanya. Ada yang beli koko mewah, ada yang beli sarung mewah, ada yang ngasih THR mahal, banyak, besar, yang dimana ya udah mau dibilang keren, mau divalidasiin kalau misalnya dia itu kaya, sukses, segala macamnya. Dan tentunya lebaran juga tak luput dari pamer kayak misalnya pakaian baru, rumah, atau keberhasilan finansial. Ya mungkin ya tanpa lalu sadarin, orang-orang yang seperti ini, mereka itu pastinya dari segi spiritualnya itu bisa aja kurang. Ini menurut keyakinan gua sendiri. Dan yang keempat atau selanjutnya, tekanan sosial dalam tradisi. Tentunya dalam lebaran itu sendiri, kayak ngasih THR, kayak ngasih kado ke saudara-saudara kalian, atau kayak family gathering segala macamnya, itu kayak seakan-akan orang tuh harus bisa terlihat baik atau terlihat sempurna di mata-mata saudaranya. Ya bisa dibilang fake account lah, atau fake face lah, yang dimana lu harus bisa tersenyum, fake smile ke saudara-saudara lu kalau misalnya lu tuh bahagia. Padahal di pikiran lu cicilan, di pikiran lu kerjaan, di pikiran lu tugas, di pikiran lu ya lu mau kelihatan keren aja gitu di mata-mata mereka, atau enggak lu mau kelihatan baik seakan-akan lu tuh paling benar, paling sukses, paling banyak duit segala macamnya lah. Ini kan yang lu mau dengar kan. Yang terakhir tentunya pengingat sebagai rendah hati. Tentunya ini kembali lagi ke sisi positifnya. Karena apa? Karena mau lebaran sebagaimana apapun itu kembali ke diri sendiri. Tentunya makanya teman-teman di sini harus bisa rendah hati. Mau itu teman-teman dalam keadaan capek, dalam keadaan banyak utang, teman-teman dalam keadaan banyak pinjol segala macamnya, tetap aja di dalam bulan Ramadan ini atau ketika teman-teman menjelang lebaran, bahkan ketika lebaran,
itu semuanya itu harus menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Apalagi teman-teman harus bisa lebih sering bersyukur, karena nggak semua orang merasakan lebaran yang teman-teman rasakan sekarang. Ada yang mereka ketinggalan orang tuanya karena orang tuanya wafat sebelumnya. Ada yang mereka nggak bisa bertemu atau lebaran sama keluarganya karena kesibukan pekerjaan dan lain-lain. Nah, inilah yang dinamakan rendah hati sangat diperlukan. Dan kalian harus sadarin, waktu demi waktu kalian harus bisa hargai bersama keluarga dan juga bersama saudara-saudara kalian. Mumpung masih ada waktunya. Semoga bermanfaat, dan kalau misalnya ada yang salah coba tulis aja di kolom komentar. Kalau teman-teman ada yang mau nambahin coba lagi tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.